Iya, jadi apa yang diusulkan oleh adik John Onari maupun Goram betul. Eh, kita tarik kembali ke belakang lagi. Jadi bukannya NFRPB siapapun seperti diusulkan oleh John Onari. Ada Bapak Kasiepo dan kelompoknya di sana dulu kepartean yang sudah diatur oleh Belanda untuk kita siap-siap merdeka itu. Jadi kita bukan insurgensi. Kita sudah disiapkan untuk merdeka sebagai satu bangsa, satu negara. Jadi kalau sekarang saudara-saudara mengusulkan untuk kita kembali ke apa namanya indigenous people atau yang lain, itu sama saja dengan meminta suku di Papua atau suku di Dayak sana menuntut hak-hak dasarnya yang di dalam sistem apa namanya yang ada di dalam pengaturan budaya segala macam itu. Dan kita di sini, saudara-saudara sekalian, saya katakan, di sini bukan berbicara tentang, tadi ada yang sudah bilang, tidak mungkin kemerdekaan itu dikasih. Tapi Pak Bishop sudah mengantar kita di sini. Di sini bukan tempat untuk mengajak saudara-saudara kita di Papua untuk menggunakan kekerasan. Ingat ini baik-baik. Karena seperti Pak Bishop tahu, kita seperti saat ini dituduh tentang kasihan saudara kita dari Selandia Baru yang sedang disandra itu. Karena kita mau mengetuk pemerintah Selandia Baru, mengetuk pemerintah Australia, mengetuk saudara-saudara kita Melanesia bahwa kita diperlakukan tidak baik oleh pemerintah Indonesia dan tidak ada yang mau mendengar. Ini persoalan di situ. Jadi silakan Anda boleh berteori dulu sebelum John Onari. Saudara Victor Kasiepo yang membintangi ini semuanya. Saya bilang silakan mau jadi indigenous people atau WPLO, you go ahead. Tapi itu berarti Anda mau menuntut saya untuk makan, tidur yang baik, berpakaian yang baik, dan bersekolah yang baik. Tidak sama dengan perjuangan usaha waktu itu Belanda menyiapkan kita merdeka lalu dirampok atau dirampas. Jadi kita kembali ke situ. Dan malah dilecehkan saat PPRA itu. Kanaki sekarang memasuki tahap itu. Dan jangan lupa French Polynesia Tahiti, kami sedang bekerja dengan mereka. Apakah Prancis akan mempengaruhi mereka? Karena di sana hanya ada satu ras saja, yaitu orang Polynesia. Di Kanaki kompleks, karena di sana ada kaum Peranakan, ada kaum Polynesia, Micronesia. Nah di Papua, apa yang disarankan oleh saudara Goram bisa terjadi. Kalau kita sudah total minoritas, Indonesia bilang, monggo, ayo kita pilih seperti Kanaki. Apa yang terjadi? Kita semua ini sudah manusia ninja karena terlalu banyak peranakan dan orang pendatang menguasai Papua. Dan nanti orang bilang, kasih kesempatan untuk pendatang juga memilih. Dan itu yang kita tidak mau. Kita kembali ke apa yang namanya New York Agreement, di mana kita tidak ikut ambil bagian. PPRA yang catat dan dekolonisasi waktu itu dipaksakan. Only ada take note. Ya, jadi kalau NFRPB bilang mengatakan bahwa kita belum pernah punya badan nasional atau OPM belum punya itu, itulah yang kita satukan dalam ULMP. Supaya adik-adik yang belum pernah keluar tapi hanya dengar siaran-siaran langsung. Saya sudah hadir ke PBB. Ini saya mau kasih tunjuk ini, lihat. Rex di sana, Perdana Menteri apa namanya, Salomon ada ini, Benny ada ini, saya ada ini. Kami sudah masuk di PBB langsung dengan kata sambutan. Nah itu sama saja dengan kita hanya jadi observer duduk. Membuang jaring di tengah lautan. Di forum kecil saja untuk mendapat pengakuan budaya dan lain-lain saja. Kita tidak dapat ikan apa-apa. Apalagi mau ke PBB. Karena PBB itu sistem yang dikuasai oleh negara-negara yang besar ini. Jadi kalau mau bicara tentang hak bersekolah, berpindah tempat,
Okay, you go ahead with indigenous people. Sayang, kalau kita lebih banyak buang waktu ke Kanak, tapi lihat apa yang sekarang terjadi di Bougainville, umpamanya. PBB sudah akui bahwa mereka lakukan referendum. Apakah mereka mau merdeka? Papua Nugini tidak akan pernah kasih karena mereka takut akan terjadi wilayah lain di wilayahnya akan merdeka. Sementara mereka sudah berjuang mati-matian. Ya, jadi di dalam Melanesia saja. Dan orang-orang yang ada di Bougainville itu sama dengan Perdana Menteri Salomon yang ini. Mereka tidak mau singgung karena PNG sendiri melakukan kebrutalan yang terjadi di sana. Nah, kenapa Bougainville tidak merdeka? Karena takut akan terjadi hal yang demikian. Indonesia seandainya Papua akan keluar, Indonesia akan berantakan. Karena itu negara yang dibentuk barang siapa yang mempertahankan batas-batas penjajahan, dia adalah penjajah baru. Dan itulah yang Indonesia lakukan. Menyatakan bahwa kita adalah mantan wilayah jajahan Indonesia, Belanda. Sehingga kita otomatis, apalagi berbahasa Indonesia. Dan kita punya nenek moyang dulu dari Mojokerto, Mojopahit, Mojomanis. Itu tidak ada hubungan. Jadi jangan mengambil teori bahwa kita ke Komite 24 pernah dinasihatkan oleh anggota tetap PBB Vanuatu mengatakan begitu masuk Komite PBB 24 kalau kita mau usul lagi, Indonesia teriak, dan di sana sudah ada 11 anggota yang beragama Islam. Mereka akan simpati. 11. Berarti mereka Indonesia cari berapa orang lagi. Atau Vanuatu masuk Indonesia, dia komplain, kita tidak bisa akan diterima karena mereka menganggap it's a finished matter. Jadi maaf adik-adik atau saudara yang lain, di forum ini bukan forum untuk kita berbicara atau mengajak bahwa kita harus menggunakan kekerasan. Sama sekali tidak. Kita menggunakan cara yang elegan dan harus membujuk, mengetuk hati negara-negara tetangga bahwa kejahatan pelanggaran HAM di Papua sangat berat. Dan kita sendiri memilih anak-anak yang bisa berbahasa Inggris karena Jonanari umpamanya, saya lihat nonton berapa kali. Usahakan untuk pergi ikut kursus bahasa Inggris dan berbicara yang lebih fasih sehingga memenangkan lebih banyak orang. Adik-adik yang lain membaca undang-undang yang lain atau sama dengan Benny Wenda. Gunakan kesempatan yang ada, bergaul dengan diplomat yang lain, menyatakan bahwa di Papua terjadi pelanggaran HAM, perusakan alam, dan kita tersingkir. Jadi kalau kita mau berbicara tentang ikut prosedur civilized menurut PBB, sekarang kita sudah berapa bandingannya? 60 atau 40? Wilayah pantai sudah dikuasai oleh kaum saudara-saudara kita dari Indonesia. Jadi begitu memenuhi Bilegeren atau apa istilahnya, Aipoka apa, kita sudah habis karena sudah banyak keturunan itu ninja itu. Ini persoalan. Iya. Oke, lanjut. Iya. Jadi silakan saja di bidang apa saja. Jadi kita sendiri WLMP itu seperti tadi dijelaskan oleh adik Jeffrey, diusulkan oleh Jonanari. Jonanari datang dengan dia punya apa itu badan itu, WPLO kah? Ya. Ya, West Papua Liberation Organization. Ada menteri dengan menteri keuangan yang bikin paspor kah? Tidak ada kamar, kita bergabung. Semua usaha itu kita bergabung, mewakili daerah atau mewakili kelompok, mengatakan bahwa bangsa kami menderita. Pihak gereja juga, jangan mereka berdoa lalu uang otsus dikasih untuk pendeta jalan-jalan seperti sekarang pendeta ada pimpin ke Vanuatu itu, tapi menyatakan bahwa di Papua terjadi masif pelanggaran HAM yang luar biasa, penembakan, pembunuhan yang terjadi dari hari ke hari. Iya, mari kita bersatu. Iya, jadi tidak ada batas-batas di antara kita.
menganggap OPM itu organisasi yang tidak ada badannya atau menggunakan kekerasan seperti Hamas. Itu tuduhan karena individu yang baru belajar baca dan menulis, memakai dasi, lalu berjalan-jalan dan menipu masyarakat kita menderita di dalam negeri. Itu yang saya sarankan. Waktu umur saya sudah akan pergi, saya sudah masuk bintang ke-7 ini, 70 tahun. Mari adik-adik yang lain, ajak yang lain. Kalau bahasa Inggrisnya kurang, belum bisa bergaul dengan diplomat-diplomat yang lain, mari bergaul, meyakinkan gereja. Untung saja saya tidak mau masukkan satu video. Kemarin saya sudah kirim ke adik siapa namanya, Jeffrey. Kemarin saya bekerja di pengadilan, saya polisi rutan di sini, para tahanan di sini. Seorang hakim yang baru mau pensiun. Dalam kata sambutan awalnya dia mengatakan, pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih untuk saudara Henk Rumbewas yang selama ini bukan saja sebagai penerjemah dan juga polisi rutan, tapi menceritakan bagaimana keadaan penderitaan orang Papua. Seorang hakim senior. Jadi marilah kita saksikan itu dari hari ke hari, tempat kita bekerja, tempat kita bergaul. Tapi jangan berteori bahwa dengan cara ini kita akan ada jalan keluar. Masyarakat di dalam negeri mati kelaparan. Ada internal refugees yang begitu banyak. Kita yang di luar negeri, jangan menggunakan isu Papua ini sebagai bahan untuk kegiatan menyenangkan diri. Tetapi mari kita bersatu. Generasi muda, tua saling menghormati. Lalu bergaul dengan para pemimpin MSG ini. Walaupun dia tidak menentukan kemerdekaan kita, tetapi mereka mendengar dan menyampaikan kepada pemerintah-pemerintah yang lebih kuat seperti Australia, seperti Amerika, bahwa apa yang terjadi dulu dan kekayaan alam kita dirampok agar orang Papua diberi kesempatan untuk menyatakan jati diri mereka, apa yang mereka inginkan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Oke, koma dulu Pak Henk. Baik, terima kasih. Ini ada yang baru masuk juga harus diberikan kesempatan. Rich dulu, Rich, silakan Rich. Singkat Rich, jangan khotbah ya Rich. Ya, komentar saya tapi jangan khotbah. Malam. Selamat malam Bapak Yuswa, Bapak Jonanari, dan Bapak Mansa Henk Rumbewas. Selamat malam semua. Ya, baik, saya kembali lagi menegaskan saja seperti sebelumnya bahwa Bapak Henk Rumbewas dan Bapak Jonanari ini hormat diberi, dan saya mau bilang ini masalah ULMP ini dia tidak punya skill atau kemampuan untuk bergabung ke grup Melanesian Group pada di beberapa negara itu. Nah, terus sekarang seperti ini, apa yang terjadi di Papua itu siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada orang yang akan bertanggung jawab. Rakyat jadi korban sana sini sampai dipotong-potong sampai apa yang terjadi di tanah Papua ini tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi kalau bapak-bapak ini kalian hebat, mohon tegaskan dan kalian ini jadi satu. Dan jangan meminta ke Melanesian Group, dia tidak punya kekuatan manapun. Yang bisa kalian minta itu hanya ke PBB. Dan kalian harus tahu, kalian berbicara sana sini, tapi rakyat jadi korban. Setiap saat rakyat jadi korban. Kadang mereka tidak tidur, ketakutan karena keluar dari rumah. Harus hargai itu. Ya, itu yang saya minta, dan terima kasih atas perhatian. Oke. Terima kasih Pak Rich, luar biasa khotbahnya, komentarnya. Rich, titip pesan Rich supaya tolong ganti tuh handphone. Ini pilot satu ini orang kaya di Amerika, tapi handphone saja tidak bisa ganti, ribut-ribut bikin rusak-rusak suara pendengaran saja. Ganti tuh handphone Rich. Saya akan ganti ke bebas. Siap.
Oke. Pak Tommy, selamat malam Pak Tommy. Shalom. Tommy hilang ya? Selamat malam Pak Tommy. Shalom. Ya, malam Pak Bishop. Saya izin monitor dulu sebentar, nanti baru saya. Oke. Kalau begitu suara Golgota. Selamat malam suara Golgota. Shalom. Dari tadi suara Golgota ini hilang-hilang muncul ini. Bapak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Belum juga ya. Baik. Oke, Pak Pendeta, Shalom. Silakan Pak Pendeta. Shalom. 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 Silakan Pak, langsung. Selamat malam. Selamat malam. Ini delay agak lama. Iya. Ini terkait dengan LWP MSG. MSG itu menurut saya ini memang ada dua versi yang sedang jalan, yaitu utusan dari Papua dan utusan dari Indonesia bagaimana bergabung di MSG. Tapi yang di sini saya mau sampaikan itu, Aduh, memang sulit sekali di Timika ini, sinyal agak dibatasin kali atau memang sulit ya. Saya tidak terlalu mengerti. Satu-satu hilang. Oke. Kalau Pak Tommy udah siap, silakan bicara Pak Tommy. Halo, Pak Tommy. Shalom. Ya. Shalom, selamat malam Pak Bishop. Malam. Di sini ada Pak Heng Rumbewa sebagai pembicara utama kita, narasumber utama kita malam ini. Silakan Pak. Oke. Shalom, selamat malam Pak Heng. Mansar, selamat malam. Selamat malam Pak Tommy. Yo. Selamat malam juga Tuan Jonan Hari. Selamat malam Tuan Jeffrey Bumanak. Dan selamat malam Pak Bram Goram dan teman-teman yang lain. Selamat malam. Ada Habib juga di sini. Habib Syakur Ali ada di sini juga. Selamat malam Pak Habib. Terima kasih Pak Habib sudah apa yang Bapak sampaikan ya sangat menyentuh kami. Mudah-mudahan kita punya harapan dan Bapak punya harapan menjadi satu dan bisa kita hasilkan nanti menjadi kenyataan. Saya begini terkait dengan UMLWP dan MSG ini. Ya, saya mungkin kasih ilustrasi saja. Silakan nanti bapak-bapak orang yang sedang berada di luar ini tolong pikirkan. Begini, kita mungkin merasa bahwa bergabung di MSG itu solidaritas ya antara kita dengan sesama Malaysia, sesama rumpun yang ada di Pasifik. Tapi saya mau berpikir begini. Kita ini sedang dalam keadaan terjepit. Misalnya, contoh, kita sedang dalam keadaan teraniaya, dipukul. Ini contoh saja, dipukul, dianiaya. Kita minta tolong. Kita kalau minta tolong, itu berarti minta tolong sama orang yang kuat. Orang yang, ya kalau bisa kita anggap dia bisa balik bantu kita untuk pukul orang yang pukul kita. Kita tidak bisa minta tolong sama orang yang dalam posisi juga lemah. Kalau kita minta tolong sama orang yang lemah, rasanya tidak ada gunanya. Kita paling dia juga ikut berteriak sama dengan kita. Sementara dia tidak bisa bantu untuk pukul orang itu yang sedang menganiaya kita. Ini contoh yang terjadi dan apa fakta yang kita lihat. Negara-negara yang ada di Pasifik ini, saya yakin mereka juga menempatkan Papua ini untuk mereka punya kepentingan. Contoh saja, mereka berteriak Papua di PBB. Setelah itu Indonesia itu tutup dong punya mulut dengan pembangunan di situ dengan uang di situ, orang diam juga tuh. Jadi saya minta tolong bapak sekalian, coba jangan cari tempat berlindung di tempat yang tidak berdaya. Cari kita tempat berlindung di tempat yang berdaya.
yang punya power, yang punya kemampuan untuk membela kita. Kalau kita hanya berharap MSG, saya juga bingung kenapa ada sampai orang Papua yang kena tipu tentang apa LMB mau masuk sampai demo sampai ada korban. Kasihan sekali. Saya tidak mengerti kenapa bisa ada apa manipulasi hingga orang sampai apa? Sepertinya ya sudah disampaikan tadi oleh Bapak sekarang bahwa kalau masuk sebagai apa nih full member situ sudah jadi Papua ini bisa merdeka. Padahal Pak Jeffrey, Pak Tuan Jeffrey, Tuan apa John dan Mansar tadi sudah jelaskan bahwa itu tidak bisa langsung merdeka. Sudah sebut dia punya apa regulasi-regulasi yang ada di sana. Tapi kenapa masih tetap orang masih mau percaya itu? Ya, saya harap begini, mungkin ada orang Papua yang ada yang saat ini sedang mendengar ini mengikuti paradoks ini. Kita berterima kasih sama Pak Bishop bahwa di sinilah kita tempat belajar dan mendengar dan mengetahui apa sebenarnya terjadi tentang Papua ini, tentang apa yang diperjuangkan oleh apa bapak-bapak yang ada di luar ini. Mari kita dengar di sini supaya kita apa? Kita tahu betul tidak apa yang mereka berjuang di luar sana itu dengan apa yang mereka kabar-kabar angin yang kita dengar di lewat WA misalnya, lewat telepon misalnya. Tapi kita tidak tahu. Sekarang di sini di paradoks ini jelas, ini mau dijelaskan di situ. Jangan kita terpancing. Itu jadi apa? Itu kembali lagi saya bilang, kita kalau mau minta tolong sama orang yang kuat. Mau bersandar sama orang yang punya tenaga. Jangan bersandar sama orang yang lemah. Dia nanti akan sama-sama seperti kita ikut berteriak saja, tidak bisa balik apa membantu kita memukul. Sampai kita jadinya seperti tadi saya dengar berdebat antara kita sampai sepertinya mau berkelahi lah. Walaupun ya saya anggap ini forum demokrasi, tapi dari apa pembicaraan yang selama ini saya ikuti di paradoks ini baru kali ini saya ikuti ini perdebatan yang luar biasa. Jadi minta tolong, saya harap supaya mari kita apa boleh rubah cara berpikir kita atau rubah apa strategi kita supaya sekali lagi mari kita bersandar ke apa orang yang mau menolong kita itu apa mencari penolong yang buat kita yang lebih kuat, jangan yang lemah seperti yang kita harapkan di negara-negara yang ada di Pasifik. Terima kasih, selamat malam. Baik Bapak Bishop, saya tanggapi. Halo Bapak Bishop. Ya Pak, silakan Pak, Bapak punya hak, silakan lanjut. Jadi, kembali ke Anda dulu. Benar, Bapak Saudara Tommy, Tommy. Ya, Tommy, benar sekali. Dulu sebelum saya kehabisan rambut ini mengkilat ini, itu yang saya juga katakan. Karena Arnold Up umpamanya, waktu sebelum mereka menyeberang, saya bilang sama kakak Arnold, kakak kamu jangan menyeberang. Sebab Australia dia ada pagar mati, itu batas itu nanti kamu pergi mati percuma, dan kita punya semua tenaga ahli yang terdidik baik mati di sana karena Australia secara sengaja tidak mau menerima kita. Nah, lebih awal saya dengan Bapak Bishop tadi kami dua sudah bicara. Kenapa Vanuatu satu-satunya negara yang mengerti perjuangan kita? Karena di negara Melanesia ini, mulai dari Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, mereka menerima kemerdekaannya seperti pisang masak yang disodorkan untuk suku yang kita dikenal dianggap sebagai monyet itu. They never experience this war. Mereka belum pernah mengalami itu. Tetapi kenapa pentingnya MSG ini? Karena pada saat Vanuatu pergi meminta kepada Inggris, meminta kepada Prancis, Australia yang sarankan, kau pergi minta sama Papua New Guinea, nanti dorang tolong kau. Akhirnya waktu itu Menteri Pertahanan dia sudah kenal baik dengan Barack Sope dengan yang lainnya. Mereka turun dengan Hercules dan mengusir pemerintah jajahan Inggris Jimmy Stephen dari situ. Itu pentingnya kita masuk di wilayah yang tidak badan yang tidak menentukan. Tapi kita ini berteriak di kawasan ini seperti maling. Karena pemerintah Indonesia seperti maling. Ada maling. Nanti tetangga ini yang sesama ras ini yang kasih tahu ada maling dari Surabaya yang ada lewat ini. Itu kita butuh itu.
soal yang tadi disampaikan Saudara Tommy, kita cari negara yang kuat. Barang apa jadi? Lihat ke Ukraina sana. Amerika, Australia, segala mereka kirim senjata untuk melatih orang-orang di Ukraina dan mereka maju. Kita sekarang bisa mengusulkan hal yang sama kepada Belanda, Australia, dan Amerika. Kamu sudah curi kami punya tambang. Atau kita pergi ke Cina dan mengatakan itu. Kami dibunuh oleh bangsa Republik Indonesia ini. Bukan bangsa, tapi pemerintah Indonesia ini. Dengan mencuri kekayaan alam kami. Besok kami tambal sulam. Kalau kamu tolong kita orang. Bisa, kita cari orang yang pintar. Orang yang terdidik. Bisa juga dapat bintang film. Seperti yang sekarang presiden di Ukraina itu. Tapi kita berjuang betul. Bukan bikin pemerintahan segala macam. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Tommy. Terlalu banyak yang sudah mati. Dan kita jalan dengan itu. Saya katakan. Kenapa kita butuh orang Papua New Guinea ini? Tapi mereka belum pernah berjuang. Jadi kalau pemerintah Indonesia bilang, kita orang sudah kasih dorang uang. Itu NMB jadi contoh. Dia jalan. Apa itu pergi berjudi. Tadi Pak Bishop bilang, kita sendiri harus saling menghargai sebagai manusia, mengatakan bahwa ras kita jangan disiksa karena kita di hadapan Tuhan sama. Kita menghargai setiap unit yang ada. Apakah Jonanari di Amerika, apakah Oktomote, apakah Kasiepo di Belanda, kita duduk sama-sama dan jangan bangun itu tembok di antara kita, dan itu yang sekarang dibangun oleh Benny Wenda dan kawan-kawan. Dan kita mengetuk setiap pemimpin dengan cara damai untuk mau mencari bagaimana kita mau bunuh babi, kita mau berkelahi baru ke Sarawak. Oh, kami sudah ada ke Cina, kami sudah ada ke Kuba, segala macam. Itu bergantung dari kita sendiri. Dan kita bukan di badan ini untuk menceritakan tentang strategi berperang atau menggunakan kekerasan. Kita butuh orang-orang terdidik, diplomat yang tidak asal pakai dasi dan pakai tas berjalan. Sementara kita punya masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang diplomasi yang penuh suka duka, dan kita tidak punya duit. Lihat, kita punya uang yang Saudara Meset pernah bilang, ikuti dia punya pembicaraan. Pemerintah Indonesia, kamu keluarkan uang yang kamu bawa dari KPK itu, supaya kita bawa pergi bujuk para pemimpin Pasifik ini untuk mereka jangan mendukung Papua. Dan dia sudah lakukan itu di Nauru. Dia bicara terang-terangan, pakai uang curian dari pemerintah Indonesia itu untuk membeli setiap pejuang ini. Anda lihat, kita ini dibesarkan dari agama Kristen. Abraham saja dia menyangkal istrinya yang cantik. Saat dia berhadapan dengan itu tentara Mesir kah? Orang tanya, perempuan cantik ini siapa? Dia puisi dia bilang, Sarah, itu siapa pembantu? Kita kalau ditodong oleh ABRI atau pihak keamanan, sama dengan Petrus yang selalu tunjuk jago itu toh. Petrus dia tunjuk jago, dia bilang, saya ini tukang pukul untuk Yesus. Tapi pada saat dia digantung, itu yang jalan bagi-bagi kue, tanya dia, dulu kau ikut orang itu? Oh tidak. Saya ini NKRI harga mati. Itu persoalan di situ. Iman kita kecil, terlalu kecil dan bisa dibeli. Orang PNG, orang Salomon, kasihan. Para penjahat di sana banyak. Tinggi pengangguran anak-anak muda ini. Dan itu mereka punya hak untuk menjaga warga mereka. Jadi kalau Indonesia tawarkan beasiswa sebanyak 2.000, monggo, itu mereka punya hak. Tapi kita minta mereka jangan lupa kami. Ya. Nah, itu yang kita bisa buat. Hormat. Tapi strategi untuk berperang ke depan, ada Tommy betul. Kita sudah korban terlalu banyak. Jadi harus cari jalan lain. Dan kami cari jalan lain itu. Ya. Yeah.